Shalom saudara, selamat siang. Bagaimana keadaan saudara siang hari ini? Kita mengucap syukur kasih Tuhan selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kasih Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan rela berkorban untuk menebus dosa saya dan saudara. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau merenungkan sejenak betapa besar pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kita mau mengangkat pujian kita, karya terbesar, kasih yang terindah, yaitu kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kita mau katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku. Pujian dari
Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau rela menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk membebaskan kami Tuhan, untuk memberi kemenangan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, karya-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami berterima kasih kepada-Mu Bapa. Jika sebentar kami mau menerima firman-Mu Bapa, kami buka hati kami dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu, karena yang berbahagia dia yang mendengar dan yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Siang hari ini kita mau merenungkan kembali betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus, dan kita mengucap syukur juga bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia naik ke surga untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Siang hari ini kita mau mengingat kembali, merenungkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus, suatu karya yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dia rela menderita untuk saya dan saudara, untuk menebus kita, untuk membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa kita. Kita bersyukur betapa besar kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, saudaraku. Mari kita mau baca sama-sama firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Di situ berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa-dosa kita. Tuhan telah menanggung dosa kita. Siapakah kita ini saudara, sehingga hidup kita begitu berharga di mata Tuhan? Saya dan saudara adalah biji mata Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak raja. Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Betapa berat tanggungan yang harus Dia pikul. Dia harus memikul salib yang begitu berat, saudaraku. Belum luka-luka yang dicambukkan ke dalam tubuhnya, Dia begitu mengalami penderitaan yang luar biasa. Kepalanya dimahkotai dengan duri, saudara. Bukan mahkota dari permata, tetapi mahkota duri ditancapkan di atas kepalanya. Kemudian Dia dicambuk, saudaraku, disalib di kayu salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Untuk siapa, saudara? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia rela menderita, saudara. Saat itu tidak sepatah kata pun Dia berkata-kata. Dia rela melakukan kehendak Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika sebelum Tuhan Yesus disalib, ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, Dia merasakan begitu berat beban yang Dia pikul, sehingga Dia berkata, kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus merasakan begitu berat beban yang Dia harus pikul, sampai peluhnya berupa darah. Itu artinya Dia merasakan begitu depresi yang luar biasa. Beban yang begitu berat Dia pikul, saudaraku. Tetapi Dia rela melakukannya untuk kita, saudara. Supaya kita yang berdosa ini bisa disucikan dan dihapus segala pelanggaran-pelanggaran kita.
Kalau kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-3 dikatakan, mulai dari ayat yang kedua ya saudara, sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Amin. Saudaraku, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Sebelum kejadian itu terjadi, Tuhan sudah menubuatkan lewat Nabi Yesaya. Ia dihina, ia dipukul, dia tertikam. Oleh karena siapa? Oleh karena pemberontakan kita. Dia dipukul, dihina, saudara. Untuk siapa? Untuk kita, saudara. Karena begitu banyak luka-luka yang ada di dalam tubuhnya, sehingga orang pun tidak mengenal dia. Begitu ngeri wajahnya, begitu ngeri tubuhnya, saudara. Dia pikul semuanya, dia tanggung semuanya untuk saya dan saudara. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Amin. Dia menanggung penyakit kita. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang sakit, berharap akan kasih setia Tuhan, percaya pengorbanan Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus itu yang menyembuhkan kita. Dan oleh bilur-bilurnya, firman Tuhan katakan kita menjadi sembuh. Dan penyakit kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menderita, dia sudah mengalami kesakitan, dia sudah mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dia lakukan semuanya karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Oh, puji Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Begitu kasih-Nya di dalam hidup kita. Mari kita mau membalas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dengan apa kita bisa membalas kasih Tuhan? Dengan hidup ini kita berikan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus tadi mengatakan hidup kita di dalam kebenaran. Karena Tuhan sudah memikul dosa kita, sudah menanggung dan menghapus dosa kita. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Amin, saudara. Jangan putus asa ketika Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Dengan iman katakan, oleh bilur-bilur Yesus saya percaya saat ini saya sudah disembuhkan. Bertindak dengan iman, saudara. Tuhan Yesus sudah menanggung segala penyakit kita. Tuhan Yesus sudah menanggung semua beban-beban kita. Dan di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Itu berarti Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di dalam kehidupan kita.
tinggal hidup saya dan saudara. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau hidup hari demi hari, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus, janganlah kita mendukakan Tuhan Yesus yang sudah begitu besar pengorbanannya untuk kita. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan hidup ini kita persembahkan bagi Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bisa berpikir atau punya pikiran, saya bekerja, saya masih sekolah, saya ibu rumah tangga, bagaimana saya bisa mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan? Apapun profesi saudara, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga mungkin lakukan seperti untuk Tuhan. Dimanapun saudara bekerja saat ini, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Itu berarti kita pasti akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita akan melakukannya dengan dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingini di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan Yesus di kayu salib, Dia rela menderita untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa saudaraku, kita merenungkan sejenak akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar Tuhan berikan buat hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh merenungkan kembali betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau rela menderita Tuhan, Engkau rela dihina, dipukul, tertikam oleh pemberontakan kami. Engkau rela lakukan semuanya itu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat karya-Mu yang besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar bagi hidup kami. Ajari kami ya Tuhan untuk membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan hingga akhir hidup kami. Kau dapati kami setia. Ajari kami untuk melakukan apapun juga dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami bersyukur atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau rela mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kami. Kemenangan demi kemenangan. Dan Engkau sudah menyelesaikan semuanya atas kami. Dan kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tuntun kami Bapa, supaya kami selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka ada. Berkati usaha mereka, berkati apa yang dikerjakan tangan mereka, apa yang dijumpai tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kami mengucapkan selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.